I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Masa pendudukan Jepang membawa dampak yang sangat luas terhadap kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya bangsa Indonesia. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, bidang politik. Sejak awal pendudukannya di Indonesia, Jepang melarang segala aktivitas politik seperti organisasi politik, organisasi sosial maupun organisasi keagamaan, serta mengganti organisasi tersebut dengan organisasi bentukan Jepang. Satu-satunya organisasi yang tidak dibubarkan adalah Majelis Islam Al-Indonesia atau MIAI yang telah berdiri sejak masa Hindia Belanda. MIAI berkembang dengan pesat karena mendapatkan simpati dari masyarakat. Karena mengancam kepentingan Jepang, maka MIAI dibubarkan pada 1943 dan menggantinya dengan Majelis Syura Muslim Indonesia atau MASYUMI yang dipimpin oleh K.H. Hasyim atau Asy'ari. Jepang juga membatasi pergerakan dari tokoh pergerakan yang bersifat non-kooperatif dengan mengawasi secara ketat melalui polisi rahasia Kempetai. Kempetai juga turun di masyarakat guna menghukum siapa saja yang tidak pro terhadap Jepang dengan menghukum tanpa proses pengadilan. Hak asasi manusia pada masa pendudukan Jepang nyaris tidak berlaku. Berikut adalah hal-hal yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati penduduk Indonesia. Mendorong bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Membentuk kerjasama dengan tokoh nasionalis melalui gerakan 3A, membentuk organisasi pusat, tenaga rakyat atau Putra, dan menempatkan 4 serangkai yaitu Soekarno-Hatta, K.I. Hajar Dewantara, dan K.H. Mansur sebagai pemimpinnya. Organisasi ini bertujuan menyatukan potensi masyarakat untuk kepentingan Jepang. Namun, organisasi Putra justru dimanfaatkan para tokoh nasionalis untuk menanamkan nasionalisme. Setelah melihat Putra lebih bermanfaat pada kepentingan Indonesia, maka Putra dibubarkan oleh pemerintahan Jepang. Membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau dinamakan Shōshingin pada 1 Agustus 1943. Tugas dari Shōshingin adalah memberikan saran atau tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah Jepang serta menjawab pertanyaan terkait masalah-masalah politik. Mendirikan Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa pada tahun 1944, berbeda dengan organisasi yang lain. Jawa Hokokai dipimpin oleh Gun Seikan atau Kepala Pemerintahan karena merupakan organisasi resmi pemerintah. Yang kedua, bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, kebijakan Jepang secara umum sama dengan negara imperialis lainnya, melalui semboyan negara makmur militer kuat. Jepang memiliki tujuan menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis militer serta wilayah industri. Untuk itu, Jepang mulai mengeksploitasi segala sumber daya yang tersedia untuk kepentingan perang. Hal terlihat dari hal-hal berikut. Menyita aset-aset ekonomi yang penting. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan teh, kopi, karet, dan tebu, pabrik, bank, dan perusahaan. Perusahaan yang penting. Hal tersebut berdampak pada banyaknya lahan pertanian
yang terbengkalai akibat kebijakan difokuskan kepada ekonomi dan industri perang. Akibatnya terjadi krisis pangan, kemiskinan, dan kelaparan. Melakukan pengawasan ketat dalam bidang ekonomi, Jepang mengawasi secara ketat kegiatan ekonomi. Sanksi berat dilakukan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Pengawasan ketat dimaksudkan agar terjadi meningkatnya harga barang. Kebijakan self-sufficiency agar tidak membebani keuangan pusat. Jepang menerapkan self-sufficiency atau kebijakan pemenuhan kebutuhan sendiri di satu wilayah. Dampak dari kebijakan ini adalah terputusnya hubungan ekonomi antar wilayah, setoran wajib, rumusa, merosotnya harga pangan, dan kelaparan karena terdesak memanasannya keadaan perang di tahun 1944. Jepang melalui Jawa Hokukai menginstruksikan kepada rakyat untuk menyerahkan bahan makanan sebanyak 30% untuk pemerintah, 30% untuk lumbung desa, dan 40% untuk hak miliknya. Akibat segala sektor menurun drastis, kondisi diperparah dengan kewajiban kerja paksa atau romusa bagi tenaga kerja usia produktif. Akibat adanya romusa, banyak lahan pertanian terbengkalai yang menyebabkan efek berantai seperti kurangnya bahan pangan, munculnya wabah penyakit, hingga roda ekonomi benar-benar lumpuh. Untuk mengatasi hal ini, Jepang mendirikan Kumiai, yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama, dan mengenalkan sistem pertanian lain sistem, yaitu sistem pertanian secara efisien. Namun, nyatanya perekonomian rakyat tetap terpuruk. Yang ketiga, bidang sosial. Munculnya sistem romusa selain perekonomian yang terpuruk akibat kebijakan ekonomi perang Jepang. Pengerahan tenaga kerja melalui romusa juga berdampak negatif pada perkembangan sosial masyarakat Indonesia. Romusa dimobilisasi untuk pembangunan saran perang tidak hanya di Indonesia saja, melainkan di Burma, Muang Thai, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Selain romusa juga diterapkan Jugunifel, itu merekrut para perempuan untuk dijadikan penghibur bagi tentara Jepang. Pendidikan selama pendudukan Jepang. Kondisi pendidikan menurun drastis bila dibandingkan masa Hindia Belanda. Kegiatan perguruan tinggi juga sempat terhenti beberapa saat. Baru pada tahun 1943, pendidikan perguruan tinggi mulai dibuka kembali. Para pelajar diberikan slogan Hako Ichiu yang berarti 8 penjara dunia di bawah satu atap. Satu atap yang dimaksud adalah di bawah kekaisaran Jepang. Ajaran Hoko Ichiu ditujukan sebagai doktrin dari pihak Jepang. Penggunaan bahasa dan stratifikasi sosial. Meskipun kebijakan Jepang banyak yang negatif, terhadap beberapa kebijakan positif yang dapat dirasakan bangsa Indonesia. Salah satu di antaranya adalah diharuskannya bahasa Indonesia sebagai pengantar selama masa penjajahan Jepang. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Selain itu, terbentuk sistem stratifikasi baru dari masa Hindia Belanda, di mana pribumi menjadi golongan di atas, bangsa Eropa dan Timur Asing. Yang keempat, bidang kebudayaan. Sebagai negara fasis, Jepang menerapkan disiplin yang tinggi. Jepang sangat hormat kepada kaisarnya. Hal inilah yang ingin diturunkan Jepang kepada bangsa Indonesia. Jepang mewajibkan rakyat Indonesia untuk membungkukkan badan
sedalam-dalamnya ke arah matahari terbit atau dinamakan Seikeirei. Hal ini kemudian memunculkan protes pada 1944 oleh kalangan pesantren di Tasikmalaya. Pengaruh Jepang banyak terlihat pada lagu, film, drama. Sebagai bentuk propaganda Jepang, pemerintah Jepang juga mendirikan pusat kebudayaan yang bernama Keimin Bunkei Shidoso sebagai wadah perkembangan kesenian Indonesia. Namun, organisasi ini dimanfaatkan Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan seniman agar karyanya tidak menyimpangi dan melawan Jepang. Di sisi lain, muncul buku-buku karya sastra yang dibiarkan berkembang karena tidak bertentangan dengan Jepang seperti Cinta Tanah Air karya Nursultan Iskandar, Pala Wijaya karya Karim Halim, dan Angin Fuji karya Usmar Ismail. Sebaliknya, karya sastra yang bertentangan dengan Jepang dilarang dan penulisnya dimasukkan ke penjara seperti karya sastra Siap Sedia karya Chairil Anwar.